Hello everyone, anywhere, everywhere. Sobat-sobat, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang masih bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan atau relationship antara Kristen dan Islam yang ada khususnya di Indonesia. Jadi kita bicara konteks khususnya di Indonesia, secara umum di dunia, tapi secara khusus di Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Kok sering orang yang ngaku Kristen dan orang yang ngaku Muslim itu terjadi konflik? Baik konflik secara teologis maupun konflik secara fisik. Di channel-channel YouTube sendiri yang tersebar di Indonesia ini, baik dari pihak orang yang ngaku sebagai apologet. Apologet itu artinya pembela iman ya. Apologet Kristen maupun apologet Muslim sering sekali konflik. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana masa depan bangsa kita nih? Kalau masih konflik terus. Islam versus Kristen, Kristen versus Islam. Nah, sahabat-sahabatku, dengan tegas demikian jawaban kita. Jawaban dari saya ya. Karena pertanyaan diajukan kepada saya dan saya akan jawab dengan tegas. Sesungguhnya sahabat-sahabatku, Kristen yang asli, perhatikan kata-katanya ya. Kristen yang asli harus ditambahi asli, ini terpaksa dikasih kata asli. Karena gara-gara ada yang palsu ya. Jadi harus dikatakan asli. Ini tidak tertulis di Alkitab. Di Alkitab hanya ada kata Kristen. Tidak ada Kristen asli, Kristen palsu. Nggak ada. Tapi terpaksa kita kasih tambahan asli dan palsu. Karena telah terjadi pemalsuan. Ya. Jadi Kristen yang asli pasti bersahabat dengan Muslim yang juga asli. Nah ini sekali lagi. Harus ditambahkan kata asli dan kata palsu ya. Untuk membedakan saja ini. Jadi sebenarnya yang tertulis di Alkitab Kristen. Kalau di dalam dunia Islam Muslim. Ya, jadi Kristen dan Muslim ini maksudnya yang asli ya. Pasti bersahabat. Kristen yang asli bersahabat dengan Muslim yang asli. Kristen dan Muslim yang asli, ya, konteksnya yang asli loh ya, yang beneran, yang sejati. Pasti bersahabat. Hubungannya akan menjadi hubungan yang sangat karib, bersahabat, damai, penuh cinta. Benar-benar terjadi persaudaraan secara kesadaran. Bukan hanya teori, hanya lip service, hanya untuk menyenangkan, hanya untuk jargon-jargon. Bukan. Tapi betul-betul akan terjadi persahabatan, perdamaian, dan saling mengasihi dan mencintai. Bahkan tidak menutup kemungkinan pria Muslim atau pria beragama Islam dengan wanita Kristen. Ataupun sebaliknya. Yang laki yang Kristen atau yang perempuan yang Kristen menikah dengan Muslim. Bisa terjadi itu. Nah, sahabat-sahabatku, sebagai tambahan referensi, simak baik-baik dulu cuplikan video berikut ini. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiku?
Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu tadi gambaran ya yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, bapaknya Mbak Najwa Shihab, ya, bahwa Muslim yang asli itu seperti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad. Pasti bersahabat dengan Nasrani atau Kristen. Kristen dan Nasrani itu hanya beda istilah. Yang dimaksud sama ya, karena pergerakannya awalnya dari daerah Nazaret, maka disebut Nasrani. Ya. Karena pengikutnya pengikut Kristus, maka disebut Kristen. Tapi menunjuk kepada orang-orang yang sama sebenarnya. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Enggak. Ya, itu hanya beda istilah. Kristiani, Kristen, Nasrani itu menunjuk kepada kelompok golongan yang sama. Yaitu para pengikut Yesus Kristus. Nah ya. Jadi Bapak Quraisy Shihab sudah sangat jelas memberitahu kita, mengabarkan kepada kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad yang mulia sangat bersahabat, menggandeng, sangat karib dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristiani. Ini yang Islam sejati, Islam yang asli itu kayak gitu. Nah, jadi kalau hari ini masih ada orang yang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Muslim, tapi ternyata beda ajarannya dengan ajaran Nabi Muhammad, yaitu mengajarkan intoleransi atau bahkan tidak toleran terhadap agama lain, bahkan membenci Kristiani, membenci Kristen, membenci Nasrani. Jelas pada hakikatnya mereka atau kelompok itu bukan Islam yang benar, bukan Muslim yang sejati. Beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, saya pernah menonton di salah satu channel TV, ada seorang ustadz yang dengan nama keturunan Arab begitu ya. Dia ceramah di televisi mengatakan bahwa menurut Nabi Muhammad, umat Muslim itu tidak boleh sama dengan Kristiani, tidak boleh sama dengan Yahudi. Kita harus berbeda. Umat Muslim tidak boleh ada persamaan apapun dengan Yahudi, dengan Nasrani. Intinya dalam ceramah itu si ustadz ini menebarkan semangat atau spirit kebencian terhadap Yahudi dan Kristiani. Nah, ajaran-ajaran yang seperti itu sebenarnya sama sekali beda dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad sangat toleran, cinta damai, bersahabat dengan Kristen. Bahkan pamannya Siti Khadijah, ya, istri pertama Nabi Muhammad, itu dari keluarga Kristen dan pendeta. Jadi istri pertama Nabi Muhammad, Siti Khadijah, adalah berasal dari keluarga kalangan Kristiani. Nah, banyak sekali kisahnya. Maka itu di Al-Quran dikatakan, ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah orang-orang Nasrani. Nah, di hadis juga banyak persahabatan-persahabatan antara Muslim dengan Kristen. Nah, artinya jika hari ini masih ada orang-orang yang ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku Islam, bahkan di KTP-nya setiap hari juga dia teriak-teriak bahwa saya Muslim, saya Islam. Tapi ternyata ajarannya berbeda dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi jika ajarannya intoleransi, membenci Kristiani, membenci Kristen, membenci Alkitab, seperti salah satunya misalkan ya, saya berikan contoh supaya tidak jadi fitnah. Karena keberadaan mereka banyak, tapi saya kasih satu contoh saja. Seperti ustadz yang ngaku ustadz ini ya, Yahya Waloni, yang begitu sering menebarkan kebencian kepada Kristiani, kepada Kristen. Sebenarnya orang-orang seperti ini adalah masuk dalam kategori Muslim palsu. Muslim yang asli itu ya ajarannya persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab tadi.
Nabi Muhammad berkata bahwa umat Nasrani itu umat terdekat dan kita harus bersahabat. Itu ajaran yang Muslim yang sejati. Nah, baik sahabat-sahabat, kita lanjut ke sini ya. Jadi Kristen yang asli dan Muslim yang asli pasti bersahabat, cinta damai. Nah, bagaimana kemudian dengan fenomena yang sering terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya? YouTuber, para orang-orang yang ngaku apologet baik dari pihak Muslim maupun pihak yang ngaku Kristen. Yang sering konflik, ini sebenarnya berada di sini. Langsung saja tanpa tedeng aling-aling kita harus terus terang mengatakan, yang sering konflik itu sebenarnya Kristen palsu dengan Muslim. Muslimnya asli, tapi Kristennya palsu. Konflik. Atau Kristennya palsu, Muslimnya pun palsu. Konflik juga. Muslimnya palsu, Kristennya asli. Konflik juga. Muslimnya palsu, Kristennya palsu. Ini sama dengan ini tadi ya. Kristennya palsu, Muslimnya palsu. Muslimnya palsu, Kristennya palsu. Konflik juga. Nah, jadi sahabat-sahabatku harus kritis di sini. Kita harus bisa membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Pokoknya semua yang terjadi konflik ini pasti salah satunya ada pihak yang tidak asli atau palsu. Karena kalau sama-sama asli, Kristennya asli, Muslimnya asli, Kristennya sejati, Muslimnya sejati, Kristennya betul-betul taat Bible, taat Alkitab, Muslimnya betul-betul taat Al-Quran dan hadis, pasti yang terjadi adalah bersahabat, saling mengasihi, damai, cinta, dan menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Nah, tapi kalau ada yang palsu, ya ini yang kalau kita pinjam istilah populer yang pernah disampaikan oleh salah satu guru bangsa dan mantan presiden pendiri bangsa kita, Bung Karno. Ini yang disebut sebagai Kristen Sontoloyo atau Islam Sontoloyo. Itu masuknya di kelompok yang ini. Ya. Karena palsu, maka jadinya konflik. Kalau asli, sejati, tidak akan konflik, tapi terjadi persahabatan. Ini very clear sahabat-sahabatku. Ini sangat jelas. Tidak ambigu, tidak meragukan, tidak apa ya? Tidak sulit kita untuk membedakan. Gampang sekali. Ya. Jadi Islam itu kan sempurna, perfect. Rahmatan lil alamin. Jadi pokoknya kalau dia rahmatan lil alamin, cinta damai, penuh toleransi, mengasihi banyak orang, mengasihi makhluk, pemurah, mudah memaafkan. Ada kesalahan orang minta maaf, dimaafkan. Ya. Itu pasti Muslimnya sejati. Kalau ada orang ngaku muslimah misalkan, kemudian ada terlibat konflik, kemudian lawannya sudah minta maaf, kemudian ya saya maafkan, tapi tetap hukum jalan terus, tetap penjarakan. Nah, berarti itu muslimah abal-abal. Begitupun dengan Kristen. Yesus mengajarkan ampunilah 70 kali 7 kali. Kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, misalkan saya ngaku-ngaku Kristen, kemudian ada orang bersalah kepada saya, kemudian orang itu sudah minta maaf, minta maaf, dan saya bilang, ya saya maafkan. Tapi hukum jalan terus, tetap harus dihukum, harus dipenjara. Berarti saya Kristen palsu. Ya. Jadi, sahabat-sahabatku, saya berikan ilustrasi atau analogi. Mungkin sebagian dari kita, Anda dan saya belum bisa menjadi Kristen yang asli ataupun Muslim yang asli. Tapi setidaknya, Anda dan saya harus paham betul. Kristen yang asli seperti apa? Muslim yang asli seperti apa? Analoginya seperti, ini hanya ilustrasi ya. Sekali lagi, hanya analogi, hanya ilustrasi. Bukan untuk menyamakan, tapi hanya ilustrasi. Saya beri contoh uang. Mungkin saya belum punya uang. Tapi saya sudah harus tahu ciri-ciri uang rupiah yang asli seperti apa, yang palsu seperti apa. Sehingga ketika suatu saat ada uang diberikan atau saya menerima uang, saya melihat, saya langsung tahu, oh ini uang asli, oh ini uang palsu. Harus tahu. Nah, begitupun jika ada seandainya di antara kita, baik yang ngaku Kristen maupun Muslim, mungkin kita belum mampu menjadi Kristen yang asli, atau kita belum mampu menjadi Muslim yang asli juga. Tapi setidaknya Anda dan saya harus tahu, Muslim yang asli itu seperti apa, Kristen yang asli itu seperti apa. Jangan sampai tumpang tindih nanti ya.
Karena sering sekali yang terjadi dalam debat-debat di YouTube itu, para apologet Kristen, apologet Islam, itu ternyata bukan Kristen, tapi Kristen palsu. Ya, Islam versus Kristen. Setelah kita cek Kristennya bagaimana, ternyata Kristen tapi percaya Trinitas loh. Jelas tuh bukan Kristen Alkitabiah. Kristen yang Alkitabiah tidak percaya Trinitas. Jadi itu Kristen palsu. Kemudian, misalkan, Muslimnya bagaimana? Oh, Muslimnya ternyata tidak menghormati Alkitab, tidak percaya Injil. Weh, berarti Muslimnya juga palsu. Ya, jadi ternyata perdebatan-perdebatan yang sering terjadi di internet itu ini loh. Kelompok ini dan ini. Kristen palsu versus Muslim palsu. Muslim palsu versus Kristen palsu. Akhirnya konflik terus yang dibicarakan. Ya. Yang Islam ngaku Islam tapi mencari-cari kesalahan-kesalahan Bible, menyerang kekristenan. Yang ngaku Kristen juga gitu, nyerang-nyerang, menghina Al-Qur'an, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Selalu begitu. Nah, inilah Kristen palsu versus Muslim palsu. Konflik terus. Jadi jelas sahabat-sahabat, ini gampang banget. Ini very clear ya. Bukan hal yang sulit, bukan hal yang harus dipelajari secara bertahun-tahun, enggak. Ini gampang sekali. Ya. Jadi semua Kristen yang asli dan Muslim yang asli pasti bersahabat. Nah, kebenaran itu gampang sebenarnya sahabat-sahabatku, sederhana. Seperti ilustrasi lagi ya. Seperti api itu panas. Ya. Anda anak TK, anak SMP, orang dewasa, orang tua, semua bisa gampang mengetahui bahwa api itu panas. Anda dan saya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk meyakini dan memahami betul-betul bahwa api itu panas. Anda tidak perlu dulu harus bergelar sarjana, jadi doktor, sekolah di luar negeri, di wisuda dulu baru paham bahwa api itu panas. Nggak perlu. Cukup jujur. Orang jujur, mau anak kecil, remaja, orang tua, bisa tahu bahwa api itu panas. Nah, demikian juga dengan kebenaran-kebenaran firman Allah atau firman Allah. Yang tertulis baik di Al-Quran maupun di hadis, maupun di hadis itu bukan firman Allah ya, kata-kata Nabi Muhammad, maupun di Alkitab, yang ada kata-kata para nabi dan juga ada firman Allah. Itu bisa diketahui dengan terang dan gampang, hanya bagi orang-orang yang jujur. Misalkan ketika Alkitab mengatakan Allah itu satu, tunggal, esa. Ya sudah, percaya saja. Tapi kalau tidak jujur bilang, oh esanya itu 3. Nah ini sudah kacau, tidak karu-karuan jadinya. Ya. Nah kebenaran itu gampang. Sang Maha Pencipta itu memberitahu kita, umatnya. Memberi kita kitab suci. Itu pasti gampang dipahami. Jadi sering sekali beberapa orang menasihati saya, Mas Fran kalau mau bicara Al-Quran dan hadis harus tanya dulu sama ahli tafsirnya yang mumpuni. Bla 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 bla. Hei Mas Bro ya, saya mau kasih tahu ya. Saya belajar, saya dialog dengan lintas agama itu bukan kemarin sore. Ya. Dari sejak tahun 1998. Saya sudah ngajar, sudah dialog, sudah debat lintas agama dengan banyak agama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran, hadis, dan Alkitab atau Bible itu ditulis dengan bahasa manusia. Dan itu berisi kebenaran-kebenaran dari Sang Maha Pencipta. Pasti gampang dipahami. Saya kasih satu contoh saja. Satu contoh saja. Soal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus misalnya. Misalkan Alkitab mengatakan, Yesus disebut diberi gelar firman Allah. Wahyu mengatakan, namanya adalah firman Allah. Tertulis di kitab Wahyu. Di Al-Quran dikatakan apa? Isa Al-Masih selain disebut sebagai nabi dan rasul juga disebut sebagai kalimatullah. Firman Allah. Loh sama toh? Apa susahnya? Gampang banget. Hadis juga begitu. Salah satu syarat keselamatan selain orang harus percaya la ilaha illallah Muhammad utusan Allah, juga selain yang keempat surga dan neraka, dan yang ketiga ini ada syaratnya adalah percaya Isa Al-Masih sebagai firman Allah atau kalimatullah dan rohullah. Jelas kan? Jelas kan? Menurut hadis, Isa adalah Rasulullah, Nabi Allah, firman Allah, dan kalimatullah dan rohullah. Menurut Al-Quran juga, Isa Al-Masih firman dari Allah, roh dari Allah. Menurut Bible juga, Yesus disebut firman Allah. Loh sama toh? Gampang toh?
Gampang toh. Gampang. Tapi begitu kena Kristen-Kristen palsu dan Muslim-Muslim palsu, hal yang gampang, yang terang benderang itu jadi ribet, jadi rumit. Dan jadi pertentangan, jadi konflik akhirnya. Yang Kristen palsu mengajarkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Muslim yang palsu juga gitu. Isa itu bukan firman Allah, bukan Rohullah. Podo ngawore iki. Yo. Ngaku Kristen jebule palsu, ngaku Muslim abal-abal jebule. Ya, akhirnya konflik. Nah, supaya tidak konflik, perhatikan baik-baik. Kristen dan Muslim yang asli pasti bersahabat. Jadi yang konflik semua pasti sudah bisa dipastikan adalah salah satunya palsu atau dua-duanya palsu. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini dari saya, pemberita, pewarta kabar baik Injil untuk Nusantara Jaya. Shalom, salam sejahtera.